Ada apa nih? Ini ada sedikit penjelasan mengenai perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Tonton video sampai habis ya. See you. Masa kanak-kanak awal adalah masa yang paling penting dan penuh dengan tantangan bagi para orang tua. Sehingga pada periode ini terdapat beberapa istilah yang disebut sebagai ciri khas dari perkembangan. Yang pertama ada masa kanak-kanak awal ialah masa prasekolah. Nah, kenapa disebut dengan masa prasekolah? Karena pada masa ini keluarga adalah tempat utama bagi anak-anak untuk belajar dan bermain. Yang kedua, masa kanak-kanak awal adalah masa prakelompok. Maksudnya adalah pada masa ini anak-anak sudah mulai belajar tingkah laku sosial dari lingkungan, dari keluarga, dan dari teman bermainnya sebagai persiapan penyesuaian diri di kehidupan sosial. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal adalah masa golden age. Pada masa ini, perkembangan fisik dan psikis anak mencapai periode terbaik sepanjang masa. Pada perkembangan fisik masa kanak-kanak awal, sel-sel otak dan motorik berkembang dengan pesat. Untuk perkembangan psikisnya, anak-anak mengalami kelonjakan perkembangan dalam berbahasa, berimajinasi, berteman, membedakan status gender, dan bisa berpikir sederhana menggunakan simbol-simbol. Dan yang terakhir, masa kanak-kanak adalah masa yang unik. Maksudnya, terdapat beberapa tingkah laku anak yang muncul secara ilmiah. Misalnya, merasa takut walau itu masih di siang hari, dan juga rasa kecemburuan kepada adiknya yang masih bayi karena lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya. Apabila fisik berkembang dengan prima, maka keterampilan anak akan tereksplorasi. Sebaliknya, perkembangan fisik yang terhambat akan menjadi daya aktif dan kreatif anak menjadi berkurang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Jenny Piaget atau yang dikenal dengan teori Piaget, yaitu teori yang menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan dan atau bisa juga membangun mental. Baik, kemudian teori yang kedua adalah teori dari Vygotsky. Mungkin selain dari Jean Piaget, Vygotsky juga merupakan salah satu tokoh yang meneliti tentang bagaimana perkembangan kognitif pada anak. Perbedaan yang mencolok dari Jean Piaget dan Vygotsky adalah Jean Piaget ini lebih berfokus pada aspek tunggal tanpa melibatkan aspek eksternal lainnya. Namun Vygotsky lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya. Maksudnya perkembangan kognitif dan pemikiran pada anak itu tergantung bagaimana kondisi tempat mereka tinggal ataupun alat-alat yang telah tersedia di masyarakat. Vygotsky juga berpendapat bahwasanya orang tua, orang sebaya, ataupun orang dewasa lainnya yang lebih berpengetahuan daripadanya harus membantu mengarahkan anak untuk proses belajar hingga sampai tingkat kepahaman. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah istilah yang populer yang digunakan oleh Vygotsky dalam menentukan perbedaan antara apakah anak dapat melakukan tugasnya secara mandiri ataupun dapat melaksanakan tugasnya dengan bantuan orang lain. Dapat dikatakan bahwasanya ZPD ini merupakan pedoman penting bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana perkembangan pada anaknya. Apabila anak belum dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, maka orang tuanya bisa melakukan dukungan sementara atau istilah yang sering dikenal adalah scaffolding. Atau sebagai contohnya adalah dalam latihan bersepeda yang dimana orang tua memberikan dukungan sementara dengan cara memegangi sepeda
sambil si anak diminta untuk menggayuh sepeda tersebut. Saat si anak keasikan menggayuh sepeda, mungkin sesekali orang tua dapat melepaskan pegangannya. Dan pada akhirnya si anak dapat mengendarai sepeda secara mandiri tanpa bantuan orang lain dengan syarat melakukan latihan secara rutin. Selain perkembangan fisik dan kognitif, ciri khas perkembangan pada masa awal kanak-kanak juga dapat dilihat dari perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah penggabungan dua aspek, yakni aspek sosial dan emosi. Sosial atau sosialisasi adalah interaksi antara lingkungan sekitar, sedangkan emosi atau emosional adalah luapan perasaan dalam waktu yang singkat. Perkembangan sosial emosional anak pada usia dini juga dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk mengelola dan mengekspresikan emosi, baik itu secara positif maupun secara negatif. Anak-anak juga dapat belajar secara aktif untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, dan menjelajahi lingkungan mereka. Nah, Harlock juga menyatakan perilaku emosional itu ada 9, yaitu marah, kecewa, cemburu, duka cita, khawatir, malu, rasa ingin tahu, gembira, dan juga takut. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada masa kanak-kanak adalah masa yang dimana tantangan bagi setiap orang tua. Karena pada masa ini, orang tua akan dihadapkan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sulit diatur ataupun keras kepala. Namun di sisi lain, tahap perkembangan ini merupakan usia emas dalam tahap perkembangan. Tahap perkembangan akan terganggu apabila anak mengalami keterlambatan dalam tugas tahapannya.